Al-Mukarram Ustadz Ahmad Tabrani selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Khuttab wal Munazarat dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi hidayah serta inayah, baik berupa kesempatan maupun kesehatan seperti yang kita rasakan saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita, putranya Abdullah, jantungnya Siti Khadijah, dan buah hatinya Siti Aminah, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul Salat Mencegah Kemungkaran. Teman-teman seperjuangan, Islam adalah agama terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai pelurus dari ajaran agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Oleh karena itu, Islam berfungsi dan berperan sebagai pemurni, pelurus, dan penyempurnaan dari ajaran-ajaran agama sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepada kamu Muhammad kitab yakni Al-Quran dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada padanya di antara kitab dan menjadi saksi terhadapnya. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Islam datang dengan membawa indahnya kesempurnaan tatanan hidup, baik antara hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu hablum minanas. Salah satu manifestasi antara hubungan manusia dengan hubungan Allah yakni adalah dengan ibadah salat yang mana telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa salat dipardukan pada saat malam Isra dan Mi'raj. Salat dalam Islam merupakan media komunikasi langsung antara seorang hamba dengan penciptanya tanpa melalui perantara apapun. Salat adalah bentuk hubungan universal antara gerakan hati, lisan, dan anggota badan yang menumbuhkan sinergi positif bagi pelakunya maupun lingkungannya. Selain itu, salat merupakan wujud kepasrahan hati, ketundukan pikiran dan jiwa, ungkapan lisan dan perasaan melalui gerak jasadi dan ruhani untuk mengingat Allah Rabbul Izzati. Sehingga salat di dalam Islam difungsikan sebagai tiang agama, karena pada salat terdapat 4 rukun Islam yang lainnya. Di dalam salat terdapat syahadat sebagai penyaksian atas keesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad. Dan di dalam salat juga ada ajaran zakat, di mana pada akhir salat terdapat salam ke kanan dan ke kiri yang mempunyai makna kepedulian sosial. Dan juga puasa. Di dalam salat, ketika sedang salat, kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum dan tidak boleh berkata apa-apa selain bacaan salat. Begitu pula dengan ibadah haji,
kita tidak sholat, kita tidak sah sholat apabila tidak menghadap arah kiblat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Namun pada kenyataannya, betapa banyak orang yang melakukan sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan keji. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, tetapi ia masih melakukan kegiatan atau perbuatan mungkar. Akhlak mereka buruk, serta gaya bicara mereka kasar dan tidak sopan. Itu tidak lain karena sholat yang mereka lakukan asal-asalan dan tidak khusyuk, yang mana tidak berfungsi sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surah At-Taubah ayat 45. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.